Tuh lihat, masih aja ngarit. Itu mantan suamiku loh, seru Maya sambil menunjuk pria di kejauhan. Suaranya nyaring, penuh ejekan. Di sampingnya, seorang pria berdasi ikut tertawa keras, mengejek sosok sederhana yang sedang memikul karung rumput. Rizky berhenti sejenak. Keringat membasahi wajahnya, sabit masih tergenggam di tangan. Tatapannya singkat, namun dalam. Maya, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini berdiri angkuh di balik mobil mewah, menatapnya seperti sampah. Pantes aku ninggalin dia dulu, hidup kok cuma ngarit. Gak level, kata Maya sambil tertawa puas. Reza, suaminya yang baru, mencibir. Kamu pernah tidur sekasur sama orang kayak gitu? Tawa mereka membahana di tengah ladang yang sepi. Rizky tidak menjawab. Ia menunduk pelan, memeluk karung rumput seolah menyembunyikan rasa sakit. Kakinya melangkah pergi, membelakangi tawa mereka. Tapi di dalam dadanya, sesuatu tumbuh. Bukan dendam, melainkan tekad yang pelan-pelan menyala jadi bara. Sebelum kita lanjut ke cerita yang bikin hati tercabik ini, coba kamu tulis di komentar. Dari kota mana kamu menonton sekarang? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Biar lebih banyak orang belajar dari kisah Rizky yang menginspirasi. Rizky berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang lengket oleh lumpur siang itu. Terik matahari menyengat kulit, tapi langkahnya tetap mantap. Rumah kayunya tampak berdiri tenang di ujung gang kecil, menjadi tempat pulang satu-satunya bagi dirinya yang terhina. Rumah itu sangat sederhana. Dindingnya dari kayu tua yang mulai lapuk, atapnya seng berkarat. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, meja reot, dan laptop tua yang sering hang. Namun bagi Rizky, tempat ini menyimpan harapan yang tidak pernah padam. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil, menyinari meja belajar Rizky. Ia duduk di depan laptop, membuka video tutorial bisnis digital. Jari-jarinya mencatat hal penting dengan ballpoint yang hampir habis tinta, sembari sesekali mengusap keringat di pelipisnya. Di pusat kota, siang hari terasa sejuk berkat AC restoran mewah. Maya duduk manis bersama Reza. Di hadapan mereka tersaji makanan mahal. Maya tertawa anggun ketika Reza memamerkan jumlah saldo rekening dan cincin barunya yang berkilau terang. Namun di balik senyuman itu, Maya menyimpan keresahan. Reza sering sibuk, jarang pulang tepat waktu, dan mulai kasar dalam bicara. Tapi Maya tidak peduli selama tampilannya tetap sempurna di foto, dan orang-orang masih menganggap hidupnya bahagia. 5 tahun lalu, siang yang terik, juga menyaksikan pernikahan Rizky dan Maya. Mereka tinggal di kontrakan kecil, hidup pas-pasan tapi saling mencintai. Namun setelah Rizky kehilangan pekerjaan, segalanya berubah. Maya mulai gelisah dengan masa depan mereka. Rizky mencoba berbagai cara, jualan online, ngojek, sampai kerja serabutan di ladang. Namun bagi Maya, itu belum cukup. Aku butuh masa depan, bukan cuma peluh dan sabit, katanya suatu siang saat Rizky pulang dengan baju penuh debu. Akhirnya, Maya memilih pergi. Ia menggugat cerai dengan dingin, lalu membawa sebagian tabungan. Siang itu, matahari menyaksikan Rizky berdiri sendiri di teras rumah, menatap mobil Maya yang menjauh bersama semua kenangan indah yang dulu mereka bangun. Sejak saat itu, hidup Rizky hanya berisi kerja dan belajar. Ia menutup hatinya rapat-rapat. Tak ada waktu untuk cinta. Yang ia tahu, ia harus bangkit dan membuktikan bahwa orang kecil pun bisa jadi besar jika tak menyerah. Rizky memulai usahanya, siang demi siang. Ia membeli bibit rumput gajah, menyewa lahan kecil, dan menawarkan pakan ternak keliling desa. Awalnya ditolak, tapi lama-lama warga percaya. Pelan-pelan, pelanggan mulai berdatangan dan penghasilannya mulai tumbuh. Tapi Rizky tidak puas hanya jadi penjual rumput. Di siang hari, ia belajar dari HP murahnya tentang teknologi pertanian, pemasaran digital, dan manajemen distribusi. Semua ilmu itu ia pelajari sambil tetap bekerja keras mengantar rumput ke pelanggan. Ia menciptakan sistem pemesanan sederhana berbasis WhatsApp. Awalnya pakai motor pinjaman. Lama-lama beli sendiri. Dari 2 pelanggan jadi 10, lalu 100. Semua itu ia capai di siang hari, di bawah terik matahari yang menemani tiap perjuangannya. Rizky juga aktif ikut pelatihan gratis dari pemerintah dan komunitas.
Namanya mulai dikenal sebagai penggerak ekonomi desa, namun ia tetap menolak tampil di media. Saya cuma pengusaha rumput, nggak perlu banyak sorotan, katanya tiap kali diwawancarai. Di sisi lain, Maya makin sibuk menjaga citra. Siang harinya diisi foto-foto belanja barang mewah dan makan di restoran elit. Caption Instagramnya sering menyindir masa lalu. Dulu pernah nikah sama tukang rumput. Sekarang hidupku di langit. Sementara Reza mulai tertekan. Proyek-proyeknya tersendat. Siang hari di kantornya penuh amarah. Ia sering menyalahkan staf, bahkan Maya. Ketegangan makin sering muncul, tapi Maya menutupinya dengan foto-foto bahagia dan senyuman palsu di media sosial. Siang itu, Reza menerima undangan penting. Sebuah pertemuan bisnis besar akan diadakan akhir pekan ini. Investor misterius dari luar kota akan datang mencari mitra kerja baru. Reza yakin, ini kesempatan emas untuk menyelamatkan usahanya yang mulai goyah. Sayang, kita harus hadir. Kalau bisa bikin dia tertarik, kita bisa dapat dana besar, ucap Reza dengan semangat. Maya tersenyum lebar. Ia membayangkan kembali jadi pusat perhatian. Apalagi jika bisa dekat dengan orang kaya berpengaruh seperti itu. Mereka mempersiapkan segalanya. Siang harinya Maya sibuk memilih gaun terbaik, sementara Reza menyusun proposal bisnis mereka. Kita harus tampil meyakinkan, kata Reza. Maya setuju. Apalagi jika nanti ada wartawan meliput. Ia tak ingin terlihat biasa saja. Hari acara tiba. Siang itu, aula Hotel Bintang 5 dipenuhi tamu penting. Semua mengenakan jas dan gaun mewah. Reza dan Maya duduk di barisan depan. Wajah mereka penuh percaya diri. Mereka yakin investor itu akan memilih mereka. Beberapa tamu mulai membicarakan sosok investor misterius. Katanya dia dulunya orang biasa, tapi sekarang pengusaha besar, bisik seorang pria. Tapi nggak ada yang tahu wajah aslinya. Dia jarang tampil di media. Timpal yang lain. Suasana makin tegang. Tepat pukul 2 siang, lampu aula sedikit diredupkan. Pembawa acara naik ke panggung. Selamat siang, hadirin sekalian. Mari kita sambut tamu kehormatan kita hari ini, seorang penggerak ekonomi desa, investor muda paling berpengaruh tahun ini, Bapak Rizky Nugraha. Semua hadirin bertepuk tangan. Maya sempat terkekeh kecil, mengira nama itu kebetulan sama. Namun wajahnya langsung memucat saat melihat sosok yang naik ke atas panggung. Reza ikut menoleh penasaran, memperhatikan pria dengan jas hitam dan langkah tenang. Rizky berdiri di panggung. Siang itu, sinar matahari yang masuk dari kaca besar di aula menyinari wajahnya dengan jelas. Tatapannya tenang, senyumnya datar. Tapi di balik semua itu, ada luka lama yang sedang berdiri di atas pembuktian. Maya tak bisa berkata-kata. Ia gemetar. Itu Rizky, bisiknya pelan. Reza mengerutkan kening. Mantan suamimu? Maya hanya bisa mengangguk kecil. Wajahnya sudah tak punya warna. Ia ingin bersembunyi, tapi semua mata kini tertuju ke depan. Rizky membuka pidato. Suaranya mantap, berwibawa. Saya memulai usaha dari rumput. Dulu, saya ditertawakan karena pekerjaan saya dianggap hina. Bahkan orang terdekat pun pergi karena saya dianggap tidak punya masa depan. Tapi, saya tetap berjalan. Waktu siang hari jadi saksi perjuangan saya. Dari ngarit, ke pengiriman, lalu ke teknologi pertanian. Hari ini, saya ingin mendukung mereka yang mau bekerja keras. Bukan mereka yang hanya pintar bicara di media sosial, ucap Rizky, menatap tajam. Tepuk tangan menggema di aula. Reza terpaku. Maya menunduk dalam-dalam. Beberapa tamu mulai menoleh ke arah mereka. Beberapa bahkan terlihat membicarakan sesuatu. Maya tahu mata-mata sinis itu mengarah padanya. Ia hanya bisa menahan air mata yang mulai menetes. Setelah pidato selesai, Rizky kembali ke kursinya. Panitia mendekatinya, mempersilahkan untuk memilih mitra bisnis. Reza buru-buru berdiri, membawa proposal, mencoba mendekati Rizky. Maya ikut berdiri, namun kakinya terasa sangat berat dan gemetar. Pak Rizky, ini proposal kami. Kami sangat tertarik untuk bekerja sama.
ujar Reza dengan senyum lebar. Rizky menerima map itu dengan sopan. Tatapannya sesaat berpindah ke Maya, yang berdiri terpaku di belakang Reza, menunduk dalam diam. Oh, Maya, kata Rizky pelan, nyaris tanpa ekspresi. Saya tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Maya mencoba tersenyum, tapi mulutnya terasa keluh. Ia tahu tak ada kata yang bisa menghapus semua ejekan dan penghinaan yang pernah ia lontarkan. Rezeki orang itu nggak ada yang tahu ya? Lanjut Rizky. Kadang, yang kita hina justru jadi orang yang paling dibutuhkan. Kalimat itu diucapkan tenang, tanpa nada marah. Tapi bagi Maya, kalimat itu terasa seperti tamparan yang sangat keras. Reza belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Tapi dari nada suara Rizky dan ekspresi Maya, ia tahu ada sejarah besar yang sedang berdiri di antara mereka. Ia pun perlahan menarik Maya menjauh. Kita nggak usah berharap banyak, katanya pelan. Rizky melanjutkan acara, mewawancarai peserta lain, mendengarkan proposal, dan membagi pengalaman. Setiap langkahnya diiringi pandangan kagum. Siang itu, aula hotel tak hanya menjadi tempat pertemuan bisnis, tapi juga panggung pembalasan paling elegan. Maya duduk di pojok ruangan, wajahnya tertutup tangan. Di benaknya terputar ulang adegan 5 tahun lalu saat ia meninggalkan Rizky dengan tawa sinis. Kini, dunia berbalik. Ia yang dulu merasa tinggi, kini dipermalukan dalam diam. Rizky tak pernah berniat membalas dendam. Tapi kehadirannya hari ini menjadi jawaban bagi semua ejekan. Siang itu ia berdiri sebagai simbol bahwa kerja keras tak pernah sia-sia dan bahwa merendahkan orang lain adalah bentuk kehinaan paling halus. Di luar aula, cahaya matahari masih terik. Rizky berdiri di balkon, memandangi pemandangan kota. Ia menarik napas panjang, hatinya tenang, tak ada dendam. Yang ada hanya rasa lega karena akhirnya ia bisa berdiri sejajar tanpa harus menjatuhkan. Seorang wartawan mendekat, meminta waktu untuk wawancara. Rizky menolak halus. Saya ingin kisah ini tak fokus pada saya, tapi pada semangat petani-petani kecil yang saya bantu, katanya. Wartawan itu hanya mengangguk kagum, lalu mundur dengan senyum hormat. Sementara itu, Maya menunggu Reza di tempat parkir. Siang terasa panas menyengat, tapi keringatnya bukan karena cuaca, melainkan rasa malu yang membakar. Kamu nggak pernah bilang kalau Rizky setinggi itu sekarang, gumam Reza, menghindari tatapan Maya. Maya terdiam, lidahnya keluh. Di dalam pikirannya, ia berusaha memahami bagaimana bisa seseorang yang dulu ia hina, begitu rendah kini, justru berada jauh di atasnya. Semua pencitraan hidupnya seketika runtuh dalam satu siang yang menghancurkan harga dirinya. Kalau aku dulu sabar sedikit saja, mungkin sekarang aku ada di sampingnya saat dia berhasil, ucap Maya lirih. Reza menatap tajam, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar penyesalan, tapi pengakuan bahwa Maya masih belum move on. Beberapa tamu keluar ruangan dengan wajah kagum, membicarakan Rizky dan betapa rendah hatinya meski sukses besar. Gak sombong, padahal punya perusahaan sendiri, ujar salah satu pebisnis muda. Maya hanya bisa mendengar semua itu dengan dada sesak. Dalam mobil, Maya membuka Instagram. Ia melihat akun Rizky yang ternyata kosong tanpa satupun postingan. Namun kolom komentarnya penuh pujian dari petani, mahasiswa, dan pengusaha kecil. Bukan gaya yang ia pamerkan, tapi dampak yang ia tinggalkan. Reza menyetir tanpa bicara. Ketegangan di antara mereka makin tebal. Kita batal kerjasama, katanya singkat. Maya tahu hari ini bukan cuma soal proyek gagal, tapi soal bagaimana harga diri mereka ditampar balik oleh kenyataan yang tak bisa ditolak. Beberapa hari kemudian, Rizky kembali ke desa. Ia disambut warga dengan hangat. Anak-anak berlarian menyambutnya, para petani menyalaminya satu persatu. Siang itu, desa kecil terasa seperti tempat paling damai di dunia. Ia kembali memeriksa ladang rumputnya. Semua masih subur, gumamnya puas. Ia lalu duduk di bawah pohon rindang, membuka laptop dan mencatat data. Meski kini punya banyak staf, Rizky tetap turun tangan langsung. Baginya, kerja keras tak boleh hilang. Di siang yang berbeda,
Maya duduk sendiri di kafe. Ia membuka album foto lamanya, menemukan gambar pernikahan sederhana bersama Rizky. Gaun murah, pelaminan biasa. Tapi senyumnya di foto itu terlihat jauh lebih tulus dibanding foto-foto glamornya sekarang. Ia memegang dadanya yang terasa nyeri. Air matanya menetes pelan. Aku bukan menyesal karena dia kaya sekarang, tapi karena aku pernah menertawakan perjuangannya, gumamnya lirih, disambut suara denting sendok dan gelas dari pengunjung kafe lain. Reza makin sibuk dan mulai sering pulang larut. Maya merasa seperti kembali ke titik awal. Hidup penuh kemewahan, tapi kosong. Tak ada percakapan, tak ada pelukan, hanya basa-basi formal seperti dua orang asing yang tinggal satu atap. Rizky kembali aktif membimbing petani muda. Ia membuka pelatihan, membagikan bibit gratis, dan mendirikan koperasi desa. Siang hari miliknya tak lagi diisi penghinaan, melainkan tawa anak-anak desa dan panen warga yang mulai meningkat dari bulan ke bulan. Media akhirnya meliput kisahnya, meski Rizky menolak diwawancarai panjang. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma pernah jatuh, lalu mencoba bangkit, ujarnya singkat. Namun berita tentangnya menyebar luas, bahkan sampai ke media nasional dan program TV inspiratif. Rizky diundang ke seminar-seminar kampus, menjadi motivator bagi mahasiswa. Tapi ia selalu membuka dengan kalimat, "Jangan pernah remehkan orang yang sedang ngarit. Mungkin dia sedang menyiapkan ladangnya sendiri untuk tumbuh jadi hutan." Maya melihat salah satu seminar Rizky di YouTube. Wajahnya tampak damai, penuh karisma. Ia mematikan video dengan pelan. "Andai waktu bisa diulang," katanya lirih. "Tapi waktu hanya maju, tak pernah mau memutar ke belakang, apalagi untuk penyesalan." Rizky kini hidup dalam ketenangan. Tak ada balas dendam, tak ada pamer. Ia hanya menikmati hasil kerja kerasnya. Rumah kayu yang dulu sepi kini ramai. Tak hanya dengan tamu, tapi dengan semangat baru bagi siapapun yang datang belajar padanya. Di salah satu dinding rumah, tergantung figura kecil berisi foto Rizky saat masih ngarit. Sabit tua dan karung rumput ada di tangannya. Di bawahnya tertulis, "Dari sini semua dimulai." Bukan untuk bangga, tapi untuk terus ingat titik awal. Siang itu, Rizky duduk di beranda rumahnya. Angin bertiup pelan, matahari menyinari wajahnya yang tenang. Ia menyesap kopi hangat dan tersenyum kecil. "Terima kasih Tuhan, bukan karena kau angkat derajatku, tapi karena kau ajarkan aku sabar." Kabar kesuksesan Rizky menyebar hingga ke kota-kota besar. Beberapa investor besar menghubunginya, namun ia menolak dengan sopan. "Saya tidak ingin terlalu jauh dari desa ini. Tempat saya gagal, jatuh, dan bangkit kembali. Inilah rumah saya," ujarnya siang itu. Warga desa menghormatinya bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Ia menyalurkan beasiswa, memperbaiki irigasi, hingga membangun taman bermain untuk anak-anak. Semua ia lakukan tanpa banyak bicara. Ia ingin jadi bukti bahwa yang sederhana bisa memberi perubahan besar. Siang itu, Maya menghadiri acara reuni SMA. Banyak teman lama datang, termasuk beberapa yang mengenal masa lalunya dengan Rizky. Kamu tahu Rizky sekarang?" "Gila sih, sukses banget," kata seorang teman sambil memperlihatkan artikel berita di HP-nya. Maya hanya tersenyum getir. Ia tak banyak bicara. Di kepalanya, nama Rizky terus terngiang. Ia mencoba membanggakan Reza, tapi semua orang lebih tertarik membahas Rizky. Di ruang itu, ia merasa tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Di akhir acara, Maya duduk sendiri di sudut aula. Matanya menatap langit-langit, hatinya sepi. Semua kemewahan hidupnya kini terasa hambar. "Aku pernah memiliki lelaki terbaik dalam hidupku, tapi aku lepasin hanya karena dia miskin," bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, Maya mulai berubah. Ia berhenti pamer di media sosial, lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Reza pun makin jarang pulang, seolah tahu hubungan mereka tak lagi berarti. Rumah mewah itu terasa dingin, meski matahari bersinar terik. Sementara itu, Rizky justru semakin hangat dalam hidupnya. Ia diundang ke pernikahan warga,
hajatan, bahkan acara kecil di sekolah desa. Wajahnya selalu tersenyum, menyapa semua orang tanpa membedakan. Ia sudah lupa bagaimana rasanya jadi orang yang dihina. Suatu siang, Rizky menerima surat undangan kehormatan dari pemerintah daerah. Ia akan diberi penghargaan sebagai tokoh inovator desa. Ia sempat menolak, tapi warga mendesak, "Biar kami yang bangga, Pak." Akhirnya, ia mengangguk sambil tersenyum haru. Di acara penghargaan itu, Rizky mengenakan batik sederhana. Ia berdiri di atas panggung, menerima plakat kayu ukir dengan namanya. Kamera memotret, wartawan menulis. Tapi di dalam hati Rizky, ia hanya mengucap syukur. "Terima kasih Tuhan, telah menegakkanku tanpa harus menjatuhkan siapapun." Setelah acara selesai, Rizky menyalami satu persatu warga. Beberapa guru, petani, dan anak muda memeluknya. Di tengah kerumunan itu, matanya sempat menangkap sosok Maya yang berdiri jauh di ujung aula, diam tanpa kata, memeluk tas tangannya erat. Rizky tidak menghampiri. Ia hanya tersenyum pelan, lalu kembali menatap warga. Masa lalu adalah guru terbaik, tapi tak perlu diulang. Baginya, hari ini adalah milik mereka yang memilih terus berjalan meski pernah diinjak oleh takdir. Maya pun tak mencoba mendekat. Ia hanya menunduk, meneteskan air mata. Tak ada kata maaf yang bisa mengubah apapun. Yang ada hanyalah pelajaran. Ia sadar, menghina seseorang saat jatuh adalah dosa yang akan dibalas kehidupan sendiri. Siang itu, jalan pulang Maya terasa jauh. Ia memandangi sawah, ladang rumput, dan anak-anak desa yang tertawa bermain di pinggir jalan. Semua itu pernah jadi bagian dari hidupnya. Hidup yang dulu ia tinggalkan demi kemewahan semu. Rizky kembali ke ladangnya setelah acara. Ia duduk di bawah pohon, memandangi langit siang yang cerah. Dalam diam, ia tersenyum. Bukan karena telah menang, tapi karena telah melalui semuanya tanpa kehilangan siapa dirinya sebenarnya. Seorang anak kecil menghampirinya, membawa 2 gelas air dingin. "Pak Rizky, haus ya?" Rizky tertawa kecil, mengusap kepala anak itu. "Kamu baik sekali." Di wajah anak itu, Rizky melihat dirinya dulu, sederhana, tapi penuh harapan yang tak pernah padam. Sore mulai datang perlahan, tapi sinar siang masih menyinari wajah Rizky yang duduk di beranda rumah. Ia membuka catatan kecilnya menulis, "Hari ini aku tidak balas dendam. Aku hanya membuktikan bahwa hinaan bukan takdir, hanya ujian." Ia menutup buku kecil itu, menatap ke kejauhan. Angin bertiup pelan membawa aroma rumput segar dan suara tawa dari ladang. Semua luka lama sudah sembuh. Yang tersisa kini hanya ketenangan, yang datang setelah perjuangan panjang tanpa pamrih. Rizky lalu berdiri, menyapa tetangganya yang lewat. Tak ada pengawal, tak ada mobil mewah, hanya satu pria sederhana yang kini disegani, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Semua mata memandangnya dengan hormat, bukan karena takut, tapi kagum. Dan Maya? Ia kembali ke rumah mewahnya yang dingin, menatap cermin yang tak lagi bisa berbohong. Di sana ia melihat wajah yang dulu sombong, kini penuh penyesalan. Hidup memberinya pelajaran. Jangan pernah hina orang yang sedang berjuang.